PTPN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PTPN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PTPN 8 selaku pemilik sah. BPN Pak Taufik tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Sengketa tanah antara PTPN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya, PTPN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PTPN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PTPN 8 selaku pemilik sah. PTPN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PTPN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PTPN 8 ke Bareskrim Polri. Diketahui PTPN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Bareskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PTPN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya, persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PTPN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PTPN 8 ke Bareskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PTPN 8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PTPN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik? Ya, kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PTPN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PTPN bahwasannya yang sedang dikelola oleh PTPN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab
maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut. BPN Pak Taufik tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PTPN, 250 pihak ini sudah berapa lama Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PTPN Pak Taufik? Pada tahun 98 itu pernah terjadi kasus di Tugu, ya. Di Tugu tersebut, kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik. Dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap. Ya kan, yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi. Ya, baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka yang penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya. Langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu, kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di Tataran Sunda. Saudara, rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluk ini makhluk tuh. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10.
Pemerintahan Jawa Barat di bawah Kang Deddy Mulyadi kali ini sedang bersih-bersih di puncak ya. Kemarin kita lihat bagaimana Jiwasta di Hibik Fantasi dan beberapa ada villa-villa yang disegel, jembatan gantung ya. Kita kemarin melihat bagaimana beritanya itu disegel oleh Kang Deddy Mulyadi, jadi diresmikan oleh Ridwan Kamil, kemudian dihancurkan atau disegel oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin tempat-tempat yang lain juga kemudian akan menjadi objek bagian untuk pembersihan nih. Pertanyaannya, apakah PTPN akan berani kemudian bisa untuk mengalih fungsikan tanah-tanah yang menjadi haknya untuk dikelola dengan baik? Ya mungkin kita bisa melihatlah kalau persoalannya adalah politis dan semacamnya, artinya ada kepentingan di belakang itu ya susah. Tapi ada berita ini di tahun 2021, kalau kita mau lihat bagaimana rekam jejaknya ya, PTPN 5 akan ambil alih lahan pesantren Rizik Syihab di Megamendung. Jadi ini ribuan jemaah menyambut PT Perkebunan Nusantara PTPN 5 meminta pengelola perkebunan tanpa izin di Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat segera menyerahkan kembali lahannya ke perseorangan sebagai pemilik yang sah. Lahan ini termasuk pesantren milik pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab yang berlokasi di Megamendung. Itu lahan-lahan yang diokupasi ya, termasuk lahan pesantren HRS atau Rizik Syihab. Ujar Habib Rizik bin Syihab, ujar sekretaris perusahaan PTPN 5 Naning Diah Trisnowati saat dihubungi Tempo Selasa 9 Februari 2000. Ini udah berapa tahun yang lalu, 2021. Naning mengatakan perusahaan tengah berupaya melakukan langkah penyelamatan aset-aset negara untuk lahan berstatus hak guna usaha atau HGU yang masih produktif untuk dikelola. Saat ini menurut dia lahan seluas 291 hektar diokupasi pihak lain. Sebagai pemegang HGU, PTPN pun berkewajiban untuk menyelesaikan penguasaan atau penggarapan masyarakat atas tanah tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memastikan tidak terdapat kebebasan jual beli lahan atau HGU kawasan Gunung Mas seperti yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan terkait pemindah tanganan aktiva tetap BUMN. Naning menjelaskan PTPN 5 memperoleh HGU atas tanah perkebunan Gunung Mas seluas 1.600 1 hektar 623 saya nggak bisa bacanya ini gimana. Ketahuan begonya matematika ya. Hektar ya intinya ya. Lahan itu terletak di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. HGU itu tertuang dalam surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor sekian tentang pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertarikh 6 September tarikhnya ya atau titi mangsanya. Tertarikh 6 September 2004 dan sertifikat HGU nomor 266 sampai dengan 300 tertarikh 4 Juli 2008. Perseroan sebelumnya telah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pemakaian lahan berkebun tanpa izin. Bukan hanya di perkebunan Gunung Mas, kata Naning. Naning menerangkan inventarisasi dilakukan penggunaan lahan tanpa izin merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, atau penadahan. Aturan itu tertuang dalam pasal 385 KUHP, Perpu nomor 51 tahun 1960 pasal 480 KUHP serta Undang-Undang Perkebunan. Selain itu, penguasaan lahan tanpa izin yang digunakan untuk bangunan permanen akan berdampak pada kerusakan alam. PTPN selanjutnya akan melakukan konservasi lahan seperti reboisasi melalui pengembangan agroforestry. Manajemen PTPN 5 sejak awal telah mengedepankan pendekatan secara persuasif dan solusi damai dengan melakukan dialog, kata dia. Kemudian pada Januari 2021 lalu, PTPN 5 melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah
melaporkan terkait penggunaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut. Kata kuasa hukum PTPN 5 Iqbar Firdaus Nurrahman ya. Iqbar mengatakan kliennya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya Rizik Syihab di kawasan Megamendung. Semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan PTPN akan kami laporkan secara hukum, ujar Iqbar. Sebelum membuat laporan polisi, Iqbar mengatakan PTPN 5 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN 5, namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana, katanya. Laporan polisi yang dibuat PTPN 5 ini terregister. Ya benar, laporan polisi yang dibuat PTPN 5 ini terregister dengan nomor sekian Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021. Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriel Luigi Antonelli. Wah, ini juga ya ini nih. Gabriel Luigi nih selaku pastor merupakan dua pihak terlapor. Tuh. Ini berita tahun 2021. Sekarang di eranya Kang Deddy Mulyadi, apakah Kang Deddy Mulyadi bisa ya kemudian menegaskan kalau memang konsisten untuk menjaga hutan yang akan dihijaukan kembali. Hibik Fantasi sudah, kemudian jembatan gantung, beberapa villa yang disegel, itu sedang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Tentu yang akan menjadi pertanyaan, apakah jika seumpama tempatnya atau tempat pesantren Rizik bin Syihab ini jika mengganggu stabilitas fenomena alam, mengganggu stabilitas aktivitas alam, lingkungan dan semacamnya, apakah akan menjadi target operasi untuk bersih-bersih? Karena ya ini terlepas dari berita yang disampaikan tahun 2021 itu ya. Ini program sekarang nih Kang Deddy Mulyadi nih yang sekarang katanya mau bersih-bersih. Persoalannya bukan pesantren Rizik Syihab, bukan. Tapi apapun itu yang menghalangi, yang bisa menghambat aktivitas alam semesta secara alamiah, itu akan dihancurkan. Itu bagus, langkah bagus. Jadi konsisten. Biar nggak kelihatan cawe-cawe dengan, woi mungkin dulu punya masalah sama Hibik Fantasi, sama Jiwasta, maka harus dibongkar. Enggak begitu ya. Tapi apapun, ini bukan soal Jiwasta atau apa nama perusahaannya itu, bukan soal Rizik Syihab atau apapun, tidak. Tapi apapun yang dapat menghalangi bertumbuhnya semesta, lingkungan, yang bisa mencemari lingkungan, ini yang harus ditangani. Ya kalau memang harus gusur. Sekali lagi bukan persoalan Rizik bin Syihab, dan saya tidak tahu apakah pesantren Rizik bin Syihab di sana itu, ini terlepas dengan PTPN tadi ya. Apakah pesantren Rizik bin Syihab di sana itu memang mengganggu lingkungan atau tidak, itu harus ada kajiannya. Barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi gonjang-ganjing permasalahan sengketa tanah yang dimiliki oleh Habib Rizik bersama PTPN. Semoga saja ini bisa segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.